Tes 1 2. Kalian bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jangan lupa ya, dan diisi X. Sekarang udah di pertemuan ya. Mungkin dibahas dulu. Silakan. Pak Asep, punten suaranya tidak terdengar. Oke. Sekarang kedengaran ya? Iya, Sudah, Pak. Benar.
Oke, kita pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai definisi korosi dan apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya korosi ya. Jadi selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat pagi ya. Sekali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi korosi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korosi ya. Perkenalkan, saya Asep Ridwan Setiawan, Prodi Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung. Kita lihat kembali ya, apa itu definisi korosi ya. Di slide kalian bisa melihat definisi korosi yang diterbitkan oleh NICE ya, salah satu badan korosi Amerika Serikat ya, National Association for Corrosion Engineer ya. Corrosion adalah atau korosi adalah ya peristiwa degradasi dari material, dalam hal ini logam ya, yang disebabkan karena reaksi dengan lingkungan ya. Reaksi di sini bisa reaksi kimia dan reaksi elektrokimia. Lalu ada lagi definisi korosi ya menurut ISO 8044 ya. Menurut ISO 8044 korosi logam adalah interaksi ya psikokimia ya. Jadi di sini istilahnya ada psychochemical antara logam atau paduan dengan lingkungan ya, yang menyebabkan atau yang mengakibatkan terjadinya degradasi dari sistem logam atau sistem paduan tersebut. Biasanya ditunjukkan dengan terjadinya pengurangan logam ya. Dalam hal ini metal loss atau crack, atau juga terjadinya kontaminasi lingkungan ya. Itu jadi dua definisi menurut badan NICE dan menurut standar ISO 8044 ya. Nah, berdasarkan definisi tadi ya, kita bisa lihat bahwa peristiwa korosi itu terjadi secara spontan atau alami ya. Ini slide yang pernah saya tunjukkan ke kalian ya. Jadi pada peristiwa korosi, proses yang terjadi adalah spontan atau alami. Setiap logam itu akan memiliki kecenderungan secara alami ya untuk kembali ke bentuk alamiahnya ya. Dalam hal ini adalah berupa oksida ya. Nah, ini contoh ya. Kalau kita ingat kembali perkuliahan minggu pertama ya, hari Senin dan hari Rabu. Ini adalah contoh bahwa proses korosi itu adalah kebalikan dari proses metalurgi ya. Manusia itu punya kecenderungan untuk mengolah ya bahan alami, oksida besi misalkan. Dia menambahkan energi ke dalam oksida besi tadi untuk pemrosesan ya dengan blast furnace ya, lalu diikuti Bessemer proses, lalu di roll ya. Jadilah pipa, pipanya digunakan misalkan dalam hal ini dikubur dalam tanah ya untuk menyalurkan minyak dan gas. Nah, karena pipa tadi kondisinya dalam, kalau kita lihat dalam level energi, dia berada di level energi yang tinggi, maka mengacu kepada termodinamik, dia harus kembali ke level energi yang rendah. Dalam hal ini dia akan kembali menjadi produk yang namanya oksida besi atau dia kita sebut mengalami korosi.
ya. Nah, apa saja faktor atau komponen ya yang terlibat dalam suatu reaksi korosi ya. Kalau kita mengasumsikan bahwa korosi yang terjadi itu adalah korosi yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia ya. Secara umum itu ya pada korosi, jadi reaksi yang terlibat adalah reaksi elektrokimia. Maka ada 4 komponen atau 4 elemen dasar yang harus terpenuhi supaya korosi bisa terjadi. Ya. Pertama, harus ada yang berperan sebagai anoda. Ya. Kedua, harus ada yang berperan sebagai katoda. Ketiga, harus ada yang berperan sebagai konduktor, ya, di mana konduktor tersebut berperan untuk mengalirkan elektron, ya, electric path di situ. Dan keempat, harus ada elektrolit, ya, yang berperan untuk mengalirkan ion. Ya, jadi itu adalah 4 komponen dasar yang bisa menyebabkan terjadinya korosi. Ada yang berperan sebagai anoda, ada yang berperan sebagai katoda, ada konduktor listrik di situ, dan ada elektrolit. Nah, begitu 4 komponen tadi terpenuhi, ya, maka bisa dipastikan reaksi korosi terjadi, ya. Nah, pada reaksi korosi yang merupakan proses elektrokimia, biasanya supaya reaksinya berlangsung, itu harus terjadi reaksi reduksi di katoda dan reaksi oksidasi di anoda. Ya. Jadi reaksi anodik kita sebut, reaksi anodik adalah reaksi oksidasi, dan reaksi katodik atau kita sebut reaksi reduksi terjadi secara bersamaan, ya. Terjadi secara bersamaan di permukaan logam yang mengalami korosi, ya. Nah, reaksi tadi itu bisa satu reaksi anoda, satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. Bisa juga satu reaksi oksidasi dan beberapa reaksi reduksi, ya. Nah, karena terjadi secara bersamaan reaksinya, maka kita bisa sebut reaksi yang terjadi adalah reaksi elektrokimia berpasangan, atau kita sebut dalam bahasa Inggris coupled electrochemical reaction. Nah, sebagai contoh ilustrasi di slide, kalian bisa lihat permukaan logam Fe yang mengalami korosi. Pada permukaan Fe tersebut tercipta anoda dan katoda, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk reaksi oksidasi terjadi di anoda, maka dalam hal ini Fe akan mengalami oksidasi menjadi Fe2+, ya, melepaskan 2 buah elektron. Lalu di katoda terjadi reaksi reduksi. Dalam hal ini misalkan ion H+ yang ada di elektrolit direduksi dengan menggunakan 2 buah elektron yang disuplai oleh reaksi di anoda menghasilkan gas hidrogen. Ya. Itu misalkan kalau terjadi di kondisi elektrolit asam. Ya. Bagaimana kalau di elektrolit yang pH-nya netral? Maka bisa juga reaksi
reduksi yang lain yang terjadi. Dalam hal ini misalkan oksigen ya plus 4H plus 4 elektron menjadi H2O ya. Jadi di sini kita bisa lihat bisa saja hanya terjadi satu reaksi oksidasi dan 2 reaksi reduksi di katoda. Ya. Nah, 2 reaksi ini saling berhubungan ya. Artinya kalau laju reaksi di katoda berlangsung dengan cepat, maka laju reaksi di anoda juga akan mengikuti. Dia akan juga cepat, menyebabkan korosi yang lebih parah. Ya, sebaliknya, kalau reaksi di katodanya lambat, maka laju reaksi di anoda pun akan lambat. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dalam permukaan Fe, di permukaan Fe yang sama tadi, bisa tercipta daerah anoda dan katoda. Ya. Nah, daerah tersebut bisa muncul ya di permukaan logam karena permukaan logam itu sifatnya heterogen ya, pada intinya sifatnya heterogen. Ya. Sesuai dengan pemrosesan yang dilakukan ya pada logam, kita tidak bisa menjamin 100% bahwa perlakuan di setiap titik ya pada logam itu akan sama ya. Aspek metalurgisnya bisa berbeda-beda di setiap titik. Nah, misalkan di sini kalian lihat ini adalah beberapa posisi pada logam yang akan punya kecenderungan memiliki energi bebas tinggi ya. Apa saja? Misalkan di dislokasi ya. Lalu di batas butir ya. Lalu kalau ada atom pengotor ya. Lalu kalau ada vakansi atau ada atom yang hilang. Lalu kalau ada ion yang terserap dari larutan. Nah, kondisi-kondisi tersebut akan jadi tempat ya yang preferensial yang diprioritaskan misalkan untuk terjadinya korosi ya pada permukaan logam. Dengan kata lain, daerah-daerah ini dia akan jadi anoda. Nah, di sini dijelaskan bahwa daerah-daerah dengan energi bebas yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk larut terlebih dahulu. Artinya dia akan punya kecenderungan menjadi anoda. Ya. Nah, begitu tercipta anoda, maka akan ada yang namanya proses redistribusi. Ya. Jadi ada anoda, otomatis ada yang ada katoda. Begitu ada katoda, ada anoda lagi, katoda lagi. Nah, itu yang disebut redistribusi active site. Ya. Nah, apa saja yang memiliki energi bebas tinggi pada permukaan logam, misalkan ya, bagian tepi ya, bagian ujung dari logam. Sudut ya, bagian sudut. Daerah-daerah yang mengalami pembebanan atau memiliki tegangan tinggi. Dan juga grain boundary ya, batas butir. Nah, begitu tercipta begitu tercipta lokasi yang energinya tinggi, maka tercipta pula daerah yang energinya rendah ya. Dan otomatis akan tercipta tadi anoda dan katoda secara bersamaan ya. Itu adalah salah satu contoh ya kalau kita bahas kembali mengapa anoda dan katoda ya bisa terbentuk ya pada satu permukaan logam ya.
Dan ini menyebabkan terjadinya korosi, ya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar tersebut, kalau kita ngacu ke syarat terjadinya korosi, ya ada 4 komponen, maka kita bisa lihat di situ sudah ada anoda, sudah ada katoda. Konduktornya adalah logam Fe itu sendiri, ya. Jadi elektron mengalir melalui konduktor, sedangkan elektrolitnya berperan untuk mengalirkan ion, ya, menghantarkan ion. Maka 4 komponen tadi terpenuhi, reaksi korosi akan terjadi. Nah, ini adalah pengingat, ya. Kembali kalau kalian pernah ngambil kimia dasar, chapter elektrokimia, ya. Tadi seperti dijelaskan di awal bahwa peristiwa korosi itu melibatkan reaksi elektrokimia, ya. Di mana pada reaksi elektrokimia ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi, ya. Apa yang kita sebut reaksi oksidasi adalah peristiwa hilangnya elektron, ya, atau peristiwa bertambahnya bilangan oksidasi, ya. Sedangkan reduksi adalah peristiwa menerima elektron, ya. Atau kita bisa sebut reduksi adalah berkurangnya bilangan naiknya bilangan oksidasi, ya. Nah, ada juga yang kita sebut oxidizing agent dan reducing agent, ya. Oxidizing agent itu ya mengalami oksidasi, ya. Dan dia akan tereduksi, ya. Reducing agent tereduksi, ya, dan mengalami oksidasi, ya. Nah, kenapa setiap logam itu akan punya kecenderungan yang berbeda-beda nantinya ketika kontak dengan elektrolit, ya. Itu karena setiap logam itu punya yang namanya potensial yang berbeda-beda, ya. Kita sebut nantinya itu adalah potensial elektroda dan itu nanti dibahas, ya, di bab selanjutnya. Nah, itu adalah pengingat mengenai reaksi elektrokimia. Nah, kalau kita rangkum, ya, pembicaraan yang tadi saya sampaikan, ya, untuk terjadinya korosi, ya, perlu diperhatikan bahwa kita tidak memerlukan adanya anoda atau katoda secara fisik, ya. Artinya kalau secara fisik itu bisa dilihat, bisa dibedakan, gitu, ya. Buktinya tadi di Fe, misalkan di permukaan satu logam yang sama itu bisa terjadi, ya, anoda dan katoda. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk terjadinya korosi itu tidak diperlukan adanya anoda, katoda secara fisik, ya. Area yang anodik, ya, dan area katodik dalam skala mikro, ya, bisa muncul, ya, pada permukaan logam yang sama, ya, di mana reaksi anodik atau reaksi korosi dan reaksi katodik atau reaksi reduksi bisa terjadi, ya. Nah, kalau dirangkum, ya, area anodik dan area katodik pada permukaan logam atau pada peristiwa korosi, ya, itu bisa terbentuk karena beberapa faktor atau beberapa kondisi, ya. Di sini contoh ada karena terjadinya atau karena adanya perbedaan potensial logam, ya. Misalkan ini yang nanti kalian kenal dengan yang namanya sel galvanik, ya. Karena adanya perbedaan potensial logam antara Fe misalkan dan Zn,